Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat kan? Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Bu Siska pada materi tematik ya anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelumnya kita buka dulu buku tematiknya, kemudian dibuka halaman berapa ini? Sebentar, halaman 69, 68 ya. Ayo sekarang kita baca bersama-sama mengamati sebuah gerakan. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan oleh Siti. Jadi kita lihat di samping, gambar samping, di sini ada Siti, kemudian di atasnya itu adalah Beni. Jadi mereka berdua adalah contoh penari. Yang bawah adalah penari perempuan, yang atas adalah penari laki-laki. Mereka melakukan sebuah gerakan tari sederhana. Nanti untuk kelas 2B, selain menyanyikan atau harus bisa lagu peramah dan sopan, juga harus bisa memahami sebuah gerakan tari sederhana. Bu Siska besarkan di sini. Coba perhatikan semua. Pada gerakan Beni, dia ada gerakan kepala. Gerakan kepala itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini adalah gerakan tari sederhana, namanya gerakan kepala. Kemudian di bagian tangan, Bu Siska tunjukkan ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah gerakan tangan. Kalau gerakan kepala selalu menggunakan kepala, kalau gerakan tangan selalu menggunakan tangan. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4. Ini adalah gerakan kepala dan tangan. Kemudian ada gerakan kaki. Pertama kaki lurus, kemudian kaki disilangkan, silang ke kanan, silang ke kiri, kemudian diluruskan lagi. Jadi sembari menggerakkan kepala dan tangan, kaki juga digerakkan. Gerakan kaki ada 2, gerakan kaki lurus dan kaki menyilang. Seperti ini, 1, 2, 3, 4. Begitu. Kalau gerakan Siti, coba perhatikan gerakan Siti. Di sini ada gerakan tangannya tetap. Yang berubah adalah gerakan kaki. Kakinya lurus dan kaki berhadapan. Lurus, berhadapan, lurus, berhadapan. Bu Siska, apakah perlu dipraktekkan? Untuk pembelajaran ini saat ini itu tidak perlu, kamu cukup tahu saja. Tetapi harus dipahami karena nanti ketika ulangan atau PTS bahkan PAT bisa keluar. Contoh soalnya seperti ini. Gerakan yang dilakukan Siti, jadi nanti akan ditunjukkan gambar, terus kamu akan menjawab itu gerakan apa, gerakan kepala atau gerakan tangan. Nanti jawabannya apa, kamu nanti memilih, oh itu gerakan tangan. Menjawab ini adalah gerakan tangan. Seperti itu contoh ulangannya. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut halaman 69. Ayo bermain peran. Jadi di sini akan Bu Siska ajarkan bagaimana cara menulis percakapan. Percakapan itu adalah bincang-bincang atau omong-omongan antara satu orang dengan orang lain. Buatlah percakapan antara Siti dan Lani. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman. Jadi intinya itu Siti mengajak Lani, tetapi Lani itu tidak mau karena malu. Kira-kira seperti apa percakapannya?
Bu Siska tunjukkan, Bu Siska beri contoh, tidak perlu dijawab. Lani, ayo kita menari saat acara 17 Agustus besok. Kemudian dijawab oleh Lani, apa menari? Ah, aku tidak mau, aku malu Siti. Nah, di sini ciri-ciri percakapan ada titik 2 di sini ya, anak-anak. Kemudian ada tanda titik kecil di atas. Ada titik 2 begini, kemudian ada titik seperti ini. Itu ciri-ciri percakapan dan diucapkan secara langsung seperti itu. Ini yang dicontohkan Bu Siska. Kemudian dijawab lagi oleh Siti, kenapa harus malu? Kita kan melestarikan budaya Indonesia, budaya kita sendiri. Kemudian dijawab lagi, nanti jika tarianku jelek semua orang menertawakan aku. Kemudian dijawab lagi, oh tentu tidak, mereka justru sangat kagum karena menari itu susah. Walaupun salah sedikit itu enggak apa-apa, yang penting mau mencoba. Untuk mbak-mbaknya atau kelas 2B yang perempuan, ayolah kita berlatih menari. Nanti kalau sudah kelas 3 atau kelas 4 sudah tidak daring lagi, ayo ikut ekskul menari, ada di SD. Baiklah, ayo kita latihan terlebih dahulu. Jawabannya Lani, kemudian dijawab oleh Siti, ayo. Begitu. Ini adalah contoh percakapan. Diingat-ingat untuk Mbak Henzi, kemudian Mas Aam, Mas Evan, ayo diperhatikan ini ya. Ini adalah contoh percakapan biar tahu seperti apa bentuknya. Lanjut, dibuka lagi halaman 70. Ayo sekarang mengamati. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Di sini ada perbandingan. Jadi subtema 2 itu selain kita belajar ratusan, puluhan, satuan, tetapi juga mempelajari perbandingan, dibandingkan. Contoh perbandingan ya, misalkan Mas Brian dibandingkan dengan Mbak Valen, mana yang lebih kurus? Mbak Valen. Berarti Mas Brian lebih gemuk daripada Mbak Valen, atau Mbak Valen lebih kurus dari Mas Brian gitu. Mas Brian itu badannya bagus, sehat, kita harus sehat. Nah, halaman 71, perhatikan bilangan 225 dan 252. Jadi di sini 225 itu dari 200 ditambah 20 ditambah 5. 252 terdiri dari 200 ditambah 50 ditambah 2. Nilai angka puluhan tidak sama, nilai angka ratusan sama. Jadi cara membandingkan itu seperti ini ya anak-anakku. Di sini 2 ya, bagian depan 2. Apakah perlu dibandingkan? Tidak, karena sudah sama. Lalu mana yang perlu dibandingkan lagi? Di sini yang perlu dibandingkan. Ini 2 tengahnya, di sini 5 tengahnya. Mana yang lebih besar? Yang bawah kan? Berarti dari situ kita bisa tahu bahwa 252 lebih besar dari 225. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah simbolnya. Tadi ya 252 dengan 225. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar itu dicaplok. Ingat, yang lebih besar itu dicaplok. Maka ini yang lebih besar toh, ini 5, ini 2. Sebentar. Ini 2, maka ini yang lebih besar, ini yang dicaplok. Begitu ya. Jadi simbol begini itu menunjukkan kurang dari. Simbol yang sebelahnya itu lebih dari. Kemudian sama dengan ya, sama dengan. Kalau masih bingung seperti ini, yang lebih besar itu yang dicaplok, nyaplok. Oke, dari sini ya coba perhatikan contohnya.
Yang lebih besar kan 252 ya, makanya 252 yang dicaplok, begitu aja. Tidak perlu ini lebih kecil, ini lebih besar, tambah bingung. Pokoknya yang lebih besar itu dicaplok, begitu caranya. Halaman 72. Sekarang di sini ayo berkreasi. Jadi cukup tahu saja membuat kartu bilangan. Nanti Bu Siska beri lampiran link di bawahnya tentang kartu bilangan ya, diperhatikan. Tetapi ini bukan tugas anak-anak, coba perhatikan semua. Bahan dan alat, ada kertas karton, bekas bungkus pasta gigi, spidol dan gunting. Nah, nanti Bu Siska akan share linknya di bawah. Oke, kita lanjut saja. Gunakan kartu bilangan itu untuk bermain dengan teman. Nanti sementara ini daring, jadi ini tidak perlu. Ayo sekarang kita buat perbandingan saja. Kira-kira kalau yang nyaplok sebelah sana, berarti sebelah sana harus lebih besar. Contoh ya, di sini ada 2, di sini ada 5. Tentu 5 lebih besar dari 2, makanya 5 itu dicaplok. Kemudian contoh yang lain, misalkan yang paling nomor 3 ya, yang di sini yang dicaplok. Misalkan 341, ini lebih besar. 321, mana yang lebih besar? Kan 4, makanya ini yang dicaplok. Begitu cara gampangnya. Sudah paham? Ayo kita lanjut dulu. Ini adalah tugasnya ya. Jadi tugasnya yaitu halaman 73, membandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Intinya ini dikerjakan, misalkan 349 nomor 1 ini. 349 itu terdiri dari mana dulu? 300 ditambah 40 ditambah 9. Begini. 300 ditambah 40 ditambah 9. 394, 300 ditambah 90 ditambah 4. Lah, di sini sama-sama angka 3, tidak perlu dibandingkan. Kemudian kita lihat tengahnya. Tengahnya ini 4, tengahnya ini 9. Maka mana yang perlu dicaplok? Yang 9 yang dicaplok. Berarti ini yang dicaplok karena 9 lebih besar dari 4. Yang tengah-tengah ya, ingat anak-anak. Oke, sudah paham, dikerjakan dulu. Nanti kalau dikerjakan ternyata ada yang salah, berarti belum paham. Kalau dikerjakan ternyata benar semua, berarti sudah paham. Mengerti? Oke, sekian dari Bu Siska, dikerjakan dulu ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.